Ini yang lebih mencengangkan dari peristiwa penangkapan Didit. Apa itu? Kan penetapan tersangka Didit itu produknya Kejagung. Iya. Karena dia punya produk penetapan penahanan, penetapan tersangka dulu, baru penahanan. Itu yang kami upayakan mengajukan pra peradilan. Sah tidak penahanannya, sah tidak penetapan tersangkanya. Itu berdasarkan KUHP semua. Apa yang terjadi? Dia bukannya datang baik-baik menghadapi proses peradilan yang kami ajukan di PN Jakarta Selatan, malah kesempatan itu dia gunakan untuk menggenjot paksa lengkapnya berita acara berkas perkaranya Didit. Jadi 3 kali sidang dia nggak datang. Pas datang sidang ketiga, maksud saya dua kali sidang pertama datang, sidang ketiga datang penyidik ini sebagai termohon. Tapi pada hari yang sama, saya ingat tuh harinya, 10 Januari, mereka limpahkan kasus ini dari penyidik ke penuntut umum. Penuntut umumnya juga Kejaksaan Agung ya. Tanggal 10. Tanggal 11 Januari dilimpahkan oleh penuntut umum. Bayangkan, saya penyidik, saya limpahkan ke penuntut umum. Besoknya penuntut umum melimpahkan berkas itu ke pengadilan. Artinya, yang saya pahami, kalau penuntut umum baru terima berkas, dia punya waktu 14 hari untuk menyusun itu jadi rencana dakwaan. Rencana dakwaan itu yang dilimpahkan ke pengadilan. Ini sehari loh, bayangan. Berarti terkesan terburu-buru ya, Pak? Bukan terburu-buru, dipaksakan. Oh, baik. Hanya untuk menghindari pra peradilan yang kami ajukan itu, bukan prosesnya yang dijawab. Karena kemudian KUHP-nya bilang, Mbak, proses peradilan itu kalau perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan, gitu ya, maka gugur permohonannya. Walaupun sebenarnya ada putusan MK yang disebut dilimpahkan itu adalah setelah dilakukan sidang pertama, tapi ada juga surat edaran Mahkamah Agung. Putusan MK-nya waktu itu diabaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka tunduk pada surat edaran Mahkamah Agung, limpah itu adalah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan. Ada registernya cukup. Padahal putusan MK sudah mempertegas. Tidak hanya punya register, tapi sidang pertamanya digelar. Waktu itu belum digelar sidang pertama. Artinya kami berlelah-lelah sebulan itu mengejar upaya pra peradilan itu, ya maaf ya saya nggak tahu harus bilang apa, tapi mereka kok jadi menunjukkan budaya sebagai institusi penegak hukum. Menurut saya budaya yang tidak baik untuk diterus-teruskan ya, memanfaatkan celah, menghindari kewajiban hukumnya gitu-gitu. Itu yang terjadi, dan saat ini mau tidak mau, suka tidak suka,